Saudara-saudari pencinta insan, inti Sari Sabda Harian yang terkasih. Hari ini, Minggu 30 Mei 2021, Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Kita akan mendengar dan merenungkan bacaan Injil Matius bab 28 ayat 16 sampai 20. Mari kita dengarkan bersama. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudari-saudara yang terkasih, intisari dari teks yang sudah kita dengarkan bersama sebagai berikut. Sejak Pekan Suci, masa Paskah dan kemudian pada hari Minggu Pentakosta, telah kita renungkan kasih Allah Tritunggal kepada kita umatnya secara nyata. Ketiga pribadi ilahi Allah Tritunggal telah kita renungkan dengan berbagai cara selama Pekan Suci dan masa Paskah. Pada hari raya Allah Tritunggal Maha Kudus ini, kita mau rayakan dan renungkan dalam satu perayaan tunggal kesatuan ketiga pribadi ilahi tersebut, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bagi saudari-saudara yang telah belajar secara mendalam misteri Allah Tritunggal dalam teologi Trinitas, tentunya pasti diketahui secara jelas bagaimana perkembangan penerimaan misteri tersebut secara dogmatis dalam gereja dalam konsili-konsili awal. Banyak teori yang menjelaskan hubungan ketiga pribadi tersebut, baik dalam terminologi ekonomi keselamatan maupun dalam relasi internal ketiganya yang disebut perikoresis. Banyak analogi yang berusaha menjelaskan status dan relasi ketiga pribadi ilahi tersebut. Tetapi seperti yang kita tahu, dalam filsafat ketuhanan, tidak ada satu analogi pun yang pas dan tepat untuk menggambarkan misteri yang sungguh mendalam itu. Maka, tetaplah kita menggunakan kata misteri untuk memahami dan menjelaskan status dan relasi ketiga pribadi tersebut. Saudari-saudara yang terkasih, apa pesan buat kita? Kita bisa merenungkan misteri itu dalam sebuah pemahaman dan penghayatan yang sederhana, seperti yang selalu kita sebut setiap hari di dalam tanda salib, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ketiga pribadi itu bisa dirasakan dan dialami di dalam kasih. Tuhan Allah yang dialami oleh Musa di atas gunung merupakan Allah pengasih dan murah hati. Bapa, Putra, dan Roh Kudus menjadi sumber kasih dan teladan kasih karunia. Hanya karena kasih yang begitu besar kepada dunia, Bapa memberikan anaknya yang tunggal untuk keselamatan manusia. Kasih sebagai identitas dan ciri relasi internal ketiga pribadi ilahi dan ciri misi keluar dunia dari ketiganya. Relasi kasih yang mendalam antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus menjadi model relasi kita semua orang yang beriman. Allah adalah kasih. Kodrat dari Allah itu adalah kasih. Motivasi terdalam, kemajemukan, dan kesatuan ketiga pribadi ilahi adalah untuk menyingkapkan kasih. Tujuan utama, kesatuan ketiganya adalah untuk menampilkan kasih kepada seluruh umat manusia dan ciptaannya. Saudari-saudara yang terkasih, sedikit sentuhan buat kita. Saya sangat tertarik dengan mandat Yesus bagi para pengikutnya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Yang diperintahkan adalah hukum kasih. Tuhan memberkati.